Mail merge itu tujuannya untuk membuat surat berantai. Apa itu surat berantai? Surat berantai adalah sebuah surat yang dibuat cukup satu, bukan satu lembar, bukan maksudnya. Sebuah surat yang dibuat cukup satu, entah jadi 5 lembar, jadi 10 lembar atau 1 lembar, tidak tahu. Yang jelas satu surat. Buatnya satu, tapi bisa dicetak berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Jadi surat berantai adalah sebuah surat dokumen berantai. Dokumen yang dibuat hanya satu, tapi bisa kita cetak berulang-ulang sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh untuk dokumen berantai atau surat berantai adalah undangan. Undangan itu walaupun kita berikan kepada 100 orang teman kita ulang tahun, kita ngundang teman-teman kita, ada 100 orang teman kita, 200, 500, satu sekolahan, 1000 orang misalnya kita undang, 1000 teman kita undang semuanya. Undangannya kan sama, gitu loh ya. Undangan kita buat satu, undangannya kan sama bentuknya, tapi otomatis ada area dari surat tersebut, ada bagian di surat tersebut yang berbeda. Tapi bagian kecil, hanya ini kepada siapa, alamat mungkin gitu ya. Kepada alamat mungkin ada kota, cuman itu aja. Selebihnya isinya sama. Jadi itulah fungsinya mail merge, untuk membuat sebuah undangan atau surat berantai. Sebagai contoh, untuk membuat dokumen atau surat berantai, sebagai contoh adalah undangan, seperti itu ya. Undangan ulang tahun lah, undangan meeting atau rapat lah, undangan apa itu pertemuan Karang Taruna dan seterusnya. Jadi kalau mungkin Anda pernah lihat orang tua Anda, terutama bapak Anda, ayah Anda menerima undangan rapat RT misalkan. Anda lihat undangan rapat RT dari Pak RT, lihatin, samakan dengan punya tetanggamu. Pasti sama bentuknya. Beda hanya di awal, kepadanya Pak Toyib gitu, yang satunya Pak Budi. Isinya sama. Itulah fungsinya mail merge. Jadi itu dibuat cuma satu, tapi untuk dicetakkan kepada banyak orang yang diundang. Itulah fungsi mail merge. Sebagai contoh, saya akan membuatkan undangan secara sederhana saja. Nah, simple lah ya. Misalkan ini tanggalnya nih ya, Madiun, tanggal 14 Oktober 2020, enter, gitu ya. Bentar, lupa page layoutnya, saya buat 0 aja. Spasi antar barisnya mungkin saya buat 1,5 aja ya, biar agak jauh, biar agak enak nih, 1,5 aja. Nah, kemudian kalau sudah, kita teruskan di sini. Nah, kemudian yang baris pertama ini bisa kita rata kanan. Ini saya blok aja, yang penting udah di enter ya. Ini saya blok, saya rata kanan. Kemudian yang ini, kepada yang terhormat. Ini kalau resmi katakanlah ya. Nah, di sini akan saya sediakan tempat dulu biar Anda tidak bingung. Nanti di sini saya isi nama. Sementara saya masukkan sembarang nama dulu. Dan biasanya agak menjorok. Menjoroknya terserah mau pakai tabulasi atau left indent yang dimasukkan boleh. Saya buat left indent misalkan di sini. Nah, agak masuk ya. Ini contoh sembarang nama. Contohnya adalah Wiwit Suhartini. Kemudian saya enter. Di sini alamatnya Jalan Pandan nomor 5. Kemudian kotanya Magetan. Ini contoh untuk isiannya. Untuk apa? Kepada siapakah undangan itu dikirimkan? Kalau sudah, saya kembalikan ke mepet kiri. Nah, di sini, kemudian di sini mulai isi undangannya. Di sini pasti sama untuk semua orang yang diundang. Pasti isinya sama. Dengan hormat, sehubungan dengan akan diadakannya acara untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, maka saya sebagai
kepala apa? Ketua Karang Taruna Muda Selamanya. Nah, ini selamanya namanya. Maka bermaksud mengundang saudara dan saudari untuk hadir pada nah ini ada hari, ada tanggal, ada jam, ada tempat, ada 4. Tapi ini akan saya buat di bawahnya. Saya enter gini, agak saya menjorokkan. Sekali lagi saya pakai live indent juga. Ini ya, Anda lihat ya, hari titik 2 terus baru harinya apa? Otomatis harus lurus. Saya pakai tabulasi rata kiri. Saya klik ke sini, saya klik lagi ke sini. Ada 2. Tab titik 2, tab harinya apa? Minggu. Nah, gini ya. Kemudian tanggal. Hari Minggu tanggal 15, 17, 18. Contoh aja ya. Jam 19 WIB. Tempat kantor kelurahan. Nah, sudah ya. Nah, berikutnya untuk di bawahnya saya normalkan kembali. Tabulasinya saya buang. Tidak butuh. Demikian undangan dari saya selaku Ketua Karang Taruna Muda Selamanya. Mohon untuk bisa hadir tepat waktu agar acara bisa selesai sesuai dengan jadwalnya. Terima kasih. Ini kan, terima kasih. Terus kemudian saya tempatkan tanda tangannya. Tanda tangannya nanti digeser ke area kanan. Ketua Karang Taruna. Siapa tadi namanya? Sawis, ini aja. Karang Taruna. Budi Mahendra. Nah, ini ya saya enter. Sekarang ini saya taruh ke area kanan, tapi rata tengah. Saya blok begini, saya gunakan tabulasi rata tengah. Tak ganti ini, kemudian saya taruh di sini. Cukup. Sehingga di sini cukup Anda tekan tombol tab, maka dia akan meluncur ke area kanan dan antara tulisan Ketua Karang Taruna dan Budi Mahendra menjadi lurus. Seperti itu. Dah ya, Anda lihat ini undangan yang saya buat. Cukup. Nanti yang berbeda hanya pada nama, alamat, dan kotanya. Kota enggak usah, ini kan Karang Taruna. Nama sama alamat aja ya. Jadi satu RT ini alamatnya beda jalan. Dah ya. Nah, Anda lihat. Undangan ini saya simpan dulu. Perhatikan, biar tidak bingung. Undangan ini saya simpan dulu. Tak simpan, tak kasih nama undangan. Saya simpan, saya kasih nama undangan. Oh, saya kasih nama KS Word. Saya kasih nama undangan. Undangan rapat. Saya simpan. Biasa ya. Ini dokumen biasa. Saya barusan membuat dokumen biasa, saya kasih nama undangan rapat, esensinya docx, undangan rapat ya. Di sini belum ada pembahasan masalah mail merge. Undangan ini belum ada mail merge. Sekarang tempat untuk nama dan alamat akan saya buang. Ini kan untuk sampel aja biar Anda tahu. Anda lihat, saya buang tapi barisnya tidak. Kita tetap menyisakan tempat. Anda lihat, tak buang isinya aja. Oke ya, kalau buang isinya tok itu jangan begitu ngebloknya. Kalau begitu dia buang satu baris. Ngebloknya ngepres begini. Nah, wes ya. Jadi nanti yang ini adalah untuk nama, yang ini bawahnya adalah untuk alamat. Saya simpan ulang. Sudah siap?
Kalau undangannya sudah dibuat, berikutnya adalah kita mulai ngeset yang namanya mail merge. Kita mulai ngeset yang namanya mail merge. Undangan sudah saya buat, sudah saya simpan. Berikutnya masuknya ke mailings. Untuk mail merge ada di menu mailings. Setelah Anda klik menu mailings, kemudian lanjutkan dengan ngeklik start, lalu letters. Start mail merge lalu letters. Jadi pembuatan mail merge sekarang ini didasarkan pada sebuah letters. Letters itu adalah bukan ukuran kertas ini ya, surat gitu ya, surat dokumen ini. Dokumen ini disebut dengan letters. Istilahnya adalah letters. Jadi mail merge kali ini saya buat berdasarkan sebuah letters. Ada jenis yang lainnya seperti juga amplop gitu ya. Oke, berdasarkan sebuah letters yang sudah saya buat sekarang. Klik. Langkah kedua, lanjutkan dengan mulai memasukkan. Lanjutkan dengan mulai memasukkan data-data orang yang diundang. Ingat tadi nama sama alamat. Langkah kedua, klik menu recipient list, select recipient list. Select recipient list, Anda pilih type a new list. Type a new list. Anda klik ini, otomatis akan muncul seperti ini. Ada banyak kolom yang sudah disediakan, silahkan dipakai. Tapi kalau Anda merasa kolomnya terlalu banyak, bahasanya asing, saya jadi bingung, ya sudah, kalau begitu kolom-kolom ini bisa Anda customize, bisa Anda buat sendiri. Anda buang semua kolom ini, gantiin dengan 2 kolom yang kita butuhkan, nama dan alamat, mungkin dengan bahasa Indonesia. Maka saya pilih customize column. Customize column, kita akan setting sendiri kolom-kolom yang disediakan. Customize column, saya hapus semua kolom ini. Title, delete, yes. Kemudian first name juga saya hapus semuanya. Lalu saya add, saya tambahkan kolom baru. Saya tambahkan kolom baru, yang pertama adalah nama. Oke. Yang kedua, add lagi adalah alamat. Oke, sudah cukup? Sudah ada 2 kolom buatan saya sendiri pakai bahasa Indonesia. Sekarang saya oke. Lalu isikan daftar nama yang kita undang, ada di sini. Nama-nama teman-teman Karang Taruna Anda gitu ya. Rudi Marhen, Jalan Mawar Hitam nomor 90. Kemudian Anda tekan tab boleh ya. Anda tekan tab boleh. Ya, nambah sendiri kayak tabel itu ya. Kemudian Siti Munawaroh, Jalan Maijen Sungkono nomor 102. Kemudian Herman Widodo, Jalan Kemuning nomor 12. Tambah satu lagi ya, satu lagi yang perempuan. Perempuan itu siapa ya nama perempuan itu? Uut Sri Utami. Nah, Jalan Delima nomor 6. 4 orang yang saya undang. Oke. Langsung saya oke. Ngapain ini? Hati-hati dengan ini. Ingat, tadi dokumen kita, undangan kita sudah tersimpan dengan nama undangan rapat. Lalu ini apa? Ini jadi data-data yang tadi Mbok masukkan itu nanti akan disimpan ke file terpisah. Hati-hati. Akan disimpan ke file terpisah. Rata-rata yang terjadi di sini diabaikan, disimpan langsung save. Dia nyimpen di mana? Setelah di save ternyata lokasinya di mana tadi ternyata lupa. Jadi di sini hati-hati. Ini menyimpan khusus data-data tadi, ya. Jadi bukan undangannya tapi data-datanya. Arahkan ke tempat penyimpanan dalam satu tempat dengan undangannya, ya.
supaya nanti nyarinya enak. Anda lihat, saya arahkan ke tempat penyimpanan di sini. Jadi satu tempat. Jadi arahkan dulu tempat penyimpanannya, baru kemudian kasih namanya, data undangan. Atau tak kasih nama gini aja lah. Anggota Karang Taruna. Sini ya. Tak kasih nama datanya adalah anggota Karang Taruna. Ekstensinya file ini adalah MDB. MDB itu adalah ekstensi dari Microsoft Access dulu. Microsoft Access berapa itu ya? 2007 mungkin ya. Jadi sekarang kan untuk Microsoft Access ekstensinya adalah ACCDB. Itu dulu, itu ekstensi Microsoft Access. Yang jelas itu ya. Perhatikan letak penyimpanan, kemudian kasih nama dan Anda save. Selesai nge-save-nya. Loh, lah mana nggak muncul? Kita tempatkan. Tadi sudah benar, sekarang kita tempelkan. Sudah tadi masuk tersimpan. Sekarang kita tempelkan ke sini. Di sini di bawahnya tulisan kepada, itu adalah nama. Lewat mana? Lewat sini. Insert merge field. Anda klik yang bawah, maka langsung. Kalau Anda klik yang atas, nanti akan muncul jendela begini. Ya enggak apa-apa, sama aja. Tapi daripada begitu males mending naik yang bawah aja, ada dua. Letakkan dulu kursornya, klik yang bawah, kemudian klik ini. Nah, muncul toh. Masih dalam bentuk variabel. Kemudian saya pindah ke bawah, saya letakkan alamat, gitu ya. Nah, terus bagaimana melihatnya? Kita memerlukan fasilitas yang lain. Di sini yang tampil variabelnya. Bagaimana supaya untuk melihat datanya? Aktifkan preview results. Jadi apabila preview result mati, maka yang tampil adalah nama variabelnya, nama fieldnya. Tapi kalau dinyalakan, maka yang tampil adalah data-data orang yang kita undang. Begitu jadinya. Belum kan? Ya. Terus mana? Karena ada 4 orang. Di sini ada navigasinya. Nah, kalau preview resultnya mati, Anda tekan navigasi kan nggak kelihatan. Mana? Nggak ada. Nah, gitu loh, makanya penting kiranya mengaktifkan preview result. Apabila Anda pindah-pindah ke data-data di sini pakai navigasi, maka kita bisa mengetahui bahwasanya oh ternyata datanya sudah masuk semuanya. Rudi Marhen, Siti Munawaroh, Herman Widodo, Sri Utami, gitu ya. Dan untuk memperjelas apakah itu filenya Melmet atau bukan, kalau gini kan bisa aja Anda bingung. Ini filenya Melmet yang mana, yang bukan yang mana. Anda bisa mengaktifkan highlight merge field. Dengan diaktifkan highlight merge field, maka nanti akan diberi tanda khusus terhadap item-item yang menjadi field atau variabelnya Melmerge. Ini saya klik begini, maka akan diberi tanda khusus seperti itu, di blok seperti itu. Nggak ada masalah. Ya, jadi itulah yang di Melmerge. Yang lainnya tidak. Jadi cuma 2 itu aja. Kok tahu? Kan ini diberi tanda khusus karena saya aktifkan highlight merge fields. Begitu kira-kira. Dan jangan lupa untuk menyimpan. Jangan lupa untuk menyimpan. Saya simpan. Ini saya belum ngajari cara mencetak, ya. Saya anggap ketika mau saya nyetak jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Saya udah capek, ngantuk. Ini yang mau dicetak katakanlah ya. Jadi Karang Taruna Muda selamanya ini anggotanya banyak sekali di situ karena jumlah kakaknya banyak. Katakanlah ada sekitar 50 orang. Kalau saya nyetak pasti capek. Butuh berapa lama ini? Tak tutup aja lah, nyetaknya besok. Singkat cerita, undangan sudah jadi tapi saya tutup. Sudah. Ya, sudah saya tutup sehingga dia tersimpan saja tapi belum saya cetak. Anda lihat, sambil sekalian saya tunjukkan. Anda lihat di sini, ini undangan kita dan inilah tadi nama filenya. Inilah nama filenya tadi untuk menyimpan data-data orang yang diundang. Ada 2, gitu ya. Ketika undangan rapat, di mana file ini ada settingan Melmetnya,
file ini ada settingan mailmatnya. Ketika saya buka akan muncul tampilan seperti ini. Itu harus Anda tekan yes. Kalau Anda klik no, maka segala informasi mailmat yang tadi mbok setting hilang. No, jret, hilang mailmatnya. Nah, saya masuk sini. Hilang. Gitu ya. Tidak ada mailmat Anda. Selama Anda masih ingat kan nggak apa-apa, bisa ditutup. Kan nggak dilakukan perubahan, nggak disimpan, ya bisa itu kembali. Tapi nek wis melakukan perubahan terus Anda simpan, ya sudah hilang. Anda harus setting dari awal. Nah, sekarang sudah saya buka. Sekali lagi saya jawab yes. Nah, enable konten ya seperti biasa supaya makronya berjalan semuanya. Nah, jadi sudah. Loh, masih ada data pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Sekarang tibalah saya mencetak. Tak sediakan printernya, kertasnya udah cukup. Untuk mencetak mailmat ini, undangan ini bukan lewat sini. Itu mencetak dokumen biasa. Kalau Anda nyetak sini, lewat sini, oke ya. Kalau Anda nyetak lewat sini, nanti yang kecetak adalah satu lembar undangan untuk Uut Sri Utami. Karena yang tampil sekarang Uut Sri Utami. Jadi nggak terus kemudian gini loh. Ya kalau gitu gini. Tak cetak, maka tercetak yang Rudy Marhen. Tak pindah ke sini. Tak cetak lagi, maka kecetak yang ini. Berikutnya siapa? Siti Munawwaroh. Nggak gitu caranya. Jadi untuk mencetak mailmat, dokumen yang ada mailmatnya, nggak lewat sini nyetaknya. Beda. Tapi melalui menunya mailing juga, Di sini ada finish and merge. Finish and merge. Itu tujuannya untuk mencetak undangan ini. Anda lihat jumlah lembarnya berapa? 1 loh ya. Di sini 1 lembar. Tapi ada 4 buah data. Hati-hati. Undangan ini adanya cuma 1 lembar. Saya buat cuma 1 lembar. Tapi untuk 4 orang. Ada 4 buah data. Maka nanti kalau saya cetak akan muncul 4 lembar. 4 lembar dengan data yang berbeda-beda. Itu pakai ini. Finish and merge. Saya klik lalu tak pilih print dokumen. Nah, saya pilih ini. Sudah, saya oke. Selesai. Maka akan kecetak semuanya. Gitu ya. Tinggal saya oke, maka cetak ke printer semuanya. Krek gitu. Oke ya. Berhubung tidak nyambung ke printer, jadi tidak bisa saya praktekkan. Kalau ke PDF nggak apa-apa sih. Anda lihat ya, oke gitu misalkan. PDF kreator ya, nggak apa-apa sementara. Sebagai contoh aja. Anda lihat ya, number of copies-nya Anda lihat bukan 4 loh ya, 1 ya, bukan 4. Ingat, cuma 1. Number of copies-nya 1. Oke. Tapi nanti akan jadi 4. Karena yang diundang ada 4 orang. Baru ini. Save kemana dulu? Ya tidak apa-apa lah. Tidak butuh. Oke lah. Itu 1 Rudy Marhen, 1. 2 Siti Munawwaroh. 3 Herman Widodo. 4 Uut Sri Utami. Jadi begitulah cara mencetak sebuah dokumen yang ada mail merge-nya. Oke. Itu tadi materi kita hari ini, mail merge. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.